Iya, namanya Marpol. Sebanyak 350 awak kapal perikanan di Brebes mengikuti acara Basic Safety Training Fishermen BASF Kelas 2 yang diadakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan BPPP Tegal. Dalam acara yang berlangsung Rabu, tanggal 13 November tahun 2024 ini, Jamisra, narasumber dari BPPP Tegal, menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan laut dengan mengurangi pembuangan sampah plastik. Dalam paparannya, Jamisra menyoroti bahwa 80% pencemaran laut disebabkan oleh sampah plastik, yang memerlukan waktu hingga 1000 tahun untuk terurai sepenuhnya. Sampah plastik yang berada di air, menurutnya, bisa terurai lebih dari 45 tahun, setara dengan 9 generasi manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena keberadaan sampah plastik berdampak besar pada ekosistem laut. Di Jakarta maupun daerah seperti Brebes, sudah ada peraturan daerah yang melarang pembuangan sampah sembarangan dengan sanksi denda dan pidana. Namun, kenyataannya, sampah plastik masih sering ditemukan di sungai-sungai, dan masyarakat kerap menyalahkan pemerintah atas menumpuknya sampah, ujarnya. Jamisra juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membawa tas belanja sendiri untuk meminimalisir limbah. Jika biaya kantong plastik lebih mahal, seperti hingga Rp10.000 per kantong, pasti akan ada reaksi besar dari masyarakat, tambahnya. Di hadapan para nelayan, Jamisra menekankan bahwa tindakan membuang sampah plastik ke laut berdampak negatif jangka panjang. Ia berharap nelayan yang melaut dapat turut berperan dalam menjaga kebersihan laut demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Ya sebenarnya kan kalau di laut itu kita mengacu ke aturan internasional. Iya, namanya Marpol, Marine Pollution. Marine Pollution. Iya. Nah itu kalau di Marpol itu sudah jelas. Sudah jelas. So, buang sampah itu tidak boleh dibuang ke laut. Ke laut? Iya. Nggak boleh. Dibuangnya itu harus kalau di Korea kemudian di Spanyol itu kan aturannya sudah mulai jalan. Jadi biasanya iya mengenai kalau kapal-kapal di luar negeri itu aturan Marpolnya itu biasanya setiap perusahaan ada kapal collecting, Pak. Kapal collecting itu kapal yang ngangkut hasil tangkapan. Oh iya. Di luar negeri kapal collecting itu nggak hanya ngambil hasil tangkapan saja, tapi ngambil sampah-sampah juga. Plastik ya. Ngambil sampah-sampah dari kapal, dibawa ke darat. Kemudian setiap kapal yang pulang dari laut sana, nanti di pelabuhan tuh ada petugas yang ngecek kapal pulang ke darat tuh harus membawa sampah. Kalau nggak bawa sampah nanti kapalnya kena denda. Aturan dari sana ya. Aturan dari internasional. Dari internasional. Kalau di Indonesia bagaimana, Pak? Kalau di Indonesia tadi kembali lagi karena kesadaran masyarakat masih minim, masih banyak juga di antara mereka yang buang sampah di laut sana. Mereka berpikir, Pak, kalau seandainya kita nggak buang, nanti kapal kita penuh sama sampah saja. Alasan mereka itu. Alasan mereka. Tetapi sekarang ada peraturan terbaru juga. Sekarang di setiap kapal itu harus ada alat pembakar sampahnya. Oh, alat bakar sampah. Ada alat bakar sampah. Ya. Tapi kalau kapal-kapal lokal kita itu sampai sekarang belum sampai ke sana. Ya, untuk membuang sampah di laut kalau Jepang itu, kalau nggak salah, itu mereka sebelum melaut, kayak Bapak bilang, ngambil sampah. Nah internasional juga sama. Kalau di sana, kalau di sini bagaimana? Kalau di sini, Pak, kembali lagi ke kesadaran masyarakat tadi. Oh, makanya kesadaran masyarakat ya, masih kurang ya? Masih kurang tadi. Jadi mereka itu masih banyak alasan lah. Alasan banyak ya. Terus satu-satunya cara bagaimana menurut Bapak selain? Ya sekarang kan makanya setiap orang yang mau kerja di kapal itu harus punya sertifikat BST. Iya, BST apa? Salah satu Basic Safety Training. Basic Safety Training. Nah, salah satu materi pelajaran itu ada mengenai pencemaran. Harapannya dengan adanya materi pencemaran ini nanti mereka bisa mengetahui, bisa tergerak hatinya untuk peduli terhadap laut. Mungkin kalau selama ini mereka buang begitu saja, mungkin mereka belum tahu. Jadi nanti kalau mereka sudah punya sertifikat BST, sudah tahu, harapannya tergerak hatinya, bisa peduli terhadap laut. Oh iya. Ini nelayan memberikan buku laut ya dari BP3. Ini program dari Dirjen apa? Kelautan. Iya, dari KKP. Dari KKP. Program dari KKP. Jadi
per Januari tahun depan, Ya. setiap ABK, setiap orang yang kerja di atas kapal Ya. harus punya sertifikat BST. Oh, BST ya. Jadi sebelum sebelum aturan itu Ya, ditegakkan, gitu sekarang kan. mereka dikasih pelatihan secara gratis. Gratis ya. Kalau tahun depan mengambil sertifikat BST mereka harus bayar. Oh gitu Per ya. Januari tahun depan sudah harus. Per Januari tahun depan. Ini gratis diikuti berapa orang? Kalau sekarang Ya. kalau kemarin yang daftar tuh 350. 350 orang. Iya, tapi tadi yang datang itu kayaknya 307 orang deh. 307 orang. Ya, mengenai pesannya apa Pak? Pada masyarakat atau pada nelayan? Iya. Jadi pesan dan kesannya harapannya itu Iya. masyarakat tuh bisa peduli terhadap laut supaya ikannya itu lestari. Ikannya Oh, ada terus. lestari ya. Jadi kalau laut itu tercemar itu bukan ikan saja merasakan dampaknya, tapi bisa berdampak juga bagi kita manusia. Karena kita nyari duitnya, nyari nafkahnya di tengah laut sana. Iya. Karena ikannya masih ada. Kalau ikannya sudah habis, terus kita nanti nyari nafkahnya di mana? Jadi kalau lautnya tercemar, kita bisa Reporter susah Warta nyari Jaya tempat Vision perekonomian. Kabupaten Brebes, Ya, oke, Teguh terima Aji kasih. Wigono Saya mengabarkan. bisa- Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.